Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang bab miqat haji dan umrah. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Disyaratkan pula bahwa batu yang dipergunakan untuk melontar itu betul-betul jatuh ke dalam jamroh atau jumroh dengan yakin. Namun tidak disyaratkan bahwa batu itu tepat berada di dalam jamroh. Batas jamroh yang dilontar itu adalah sekitar 3 hasta mengelilingi tugu pada jamratul ula dan wusta, sedang jamratul aqabah hanya satu arah saja, ialah dari arah lembah. Disyaratkan mengqasad melontar jumrah, dan kalau dikosotkannya melontar yang lain, umpamanya melontar udara atau tugu yang berdiri di tengah jamrah atau dinding jamrah aqabah, seperti yang dilakukan oleh orang yang jahil menuju dinding jamrah, maka yang seperti itu tidaklah memadai. Jadi disyaratkan
dikosot atau berniat, ya kan? Nak melontar jumrah itu diniatakan. Berniat begitu. Inilah yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Syarah Bab Fadhol. Maka cara yang seperti itu tidak memadai. Ya, tidak memadai. Artinya kalau kada memadai itu kada cukup. Dan kalau dikosotnya melontar tugu sebagai lontaran yang wajib sekalipun batu lontaran itu jatuh ke dalam jamrah, maka tidaklah juga memadai. Kalau misalnya hanya niat melontar tugu kayak itu aja ya kah? Karena memang bentuk jamrah itu adalah seperti tugu ya kah? Cuma dikatakan melontar jumrah ya kah? Jumrah apa? Jumrah ula, wusta atau jumrah aqabah. Karena yang dikosot dalam melontar jangan mengubah niat melontar kepada niat melontar yang lain, seperti yang berlaku di dalam tawaf. Syekh Ramli berkata di dalam kitabnya Nihayah, berdasarkan pendapat para fuqaha ini artinya orang-orang ahli fikih, kalau seorang melontar ke tugu yang berdiri di tengah jamrah atau pada dinding Jamratul Aqabah seperti yang diperbuat oleh kebanyakan orang, lalu batu itu kena tugu kemudian jatuh ke dalam jamrah, tidaklah memadai lontaran itu. Ya. Tidak memadai lontaran itu, Jasidin. Muhibut Tabrani berkata, pendapat inilah yang lemah padaku, Jasidin, dan lontaran yang seperti itu mungkin memadai. Ya kan? Karena melihat kepada jatuhnya batu lontaran ke dalam jamrah yang perbuatannya disertai dengan qasad atau niat melontar yang wajib. Dan mungkin yang kedua yang mendekati kebenaran seperti yang dikatakan oleh Zarkashi yang mengatakan itulah yang diperpegangi. Demikianlah yang disebutkan di dalam kitab Nihayah. Syekh Khatib di dalam kitabnya Mughni menerangkan, tetapi yang lebih dekat di antara apa yang dikatakan oleh para fuqaha adalah pendapat pertama. Pendapat pertama tadi ya kah? Disyaratkan di samping qasad seperti yang diterangkan di atas bahwa batu lontaran itu jatuh ke dalam jamrah karena perbuatannya. Jadi batu itu harus jatuh ke dalam jamrah, bukan karena perbuatan orang lain dengan yakin. Ya kah? Ya kan bawadah kalau tuh. Bawadah. Ya. Jadi lontaran batu lontaran itu harus jatuh ke dalam wadahnya itu. Jangan sampai tak keluar, ya kan? Tak keluar wadah. Kalau dikosotkan melontar jamrah, ya kan? Kalau kena sesuatu yang lain, ini dikosotkannya melontar jumrah, ya kan? Jamrah. Kalau kena sesuatu yang lain, kemudian batu itu jatuh ke dalam jamrah,
maka dilihat. Kalau jatuh ke dalam jamrah tidak disebabkan sesuatu yang dikenainya, umpamanya karena batu tugu yang berdiri di tengah jamrah kemudian jatuh ke dalam jamrah lalu jatuh ke tanah yang bukan daerah jamrah, kemudian terlempar ke dalam, maka memadailah karena diperoleh keyakinan dalam qasad melontar jamrah dan dengan perbuatannya. Dan juga memadai kalau jatuh batu lontaran ke dalam jamrah karena ditiup angin, ya kan, misalnya ditiup angin karena sukar menyingkirkannya. Tetapi kalau batu lontaran itu jatuh ke dalam jamrah disebabkan oleh benda yang dikenainya, sekalipun gerak itu hanya diperkirakan saja. Umpamanya lontaran itu terjatuh ke dalam jamrah dikarenakan kena leher atau mahmal unta, maka yang seperti ini tidak memadai. Disyaratkan hendaklah yang dilontar itu batu, sekalipun batu besi atau batu emas, batu perak, virus, yakut, intan, akik, zabarjat dan zamrud, sekalipun sudah dijadikan mata cincin kemudian dilontar, maka memadailah lontarannya, sekalipun batu yang dilontar itu berasal dari hasil curian atau rampasan. Karena haram dilihat dari segi lain, yang seperti ini dikiaskan bersolat di tempat rampasan, jadi bersolat atau sembahyang di tempat rampasan. Namun haram melontar dengan batu yakut atau yang seumpama batu-batu lain yang berharga. Namun batu itu berharga, ya kah? Apalagi misalnya mahal harganya, itu haram hukumnya, ya kah? Sama dengan membuang duit, karena membuang, ya kah? Kecuali misalnya akik biasa aja, nangkar ada harganya, ya kah? Nggak ada masalah. Kalau lontaran itu sampai memecahkan sehingga harganya berkurang, yang seperti ini diharamkan karena membuang harta yang berharga yang bukan pada tempatnya, ya. Jadi misalnya batu cincin dilontarkan ke situ, amun ada harganya, ya kah? Harganya itu memadai aja, ya kan, itu kada boleh dilontarkan, apalagi sampai pecah batunya, ya kah? Karena batu jamrot itu tadi kan batu, kalau dilontarkan pakai batu karena pecah rusaknya. Itu artinya sama dengan membuang harta yang berharga yang bukan pada tempatnya. Demikianlah yang disebutkan di dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Dan tidak memadai melontar dengan barang yang lain daripada batu. Tidak memadai melontar dengan barang yang lain dari batu, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, gangsa, kuningan, ya kan, mutiara, marjan, dan benda-benda yang sudah dibakar seperti tembingkar, garam dan kapur.
itu tidak memadai. Tetapi melontar dengan batu kapur yang belum dibakar itu diperbolehkan, ya kah, batu kapur, karena sambatannya batu juga, ya kah, cuma ada ujung batu kapur. Berbeda dengan yang sudah dibakar, maka tidaklah memadai karena tidak dinamakan batu namun dinamakan kapur. Ya kan, jadi yang sudah dibakar itu ngarannya bukan batu kapur lagi tetapi kapur, ya kan. Disyaratkan dalam melontar dengan nama melontar, maka tidak memadai hanya dengan meletakkan batu itu ke jamroh. Disyaratkan dalam melontar dengan nama melontar, ya kah? Arti melontar itu ya dilontar atau bang, ya kah? Maka tidak memadai hanya dengan meletakkan batu ke dalam jamroh, itu kada melontar karena amun diletakkan batu ke dalam jamroh, ya kah? Itu kada melontar. Atau misalnya betimbai aja, ditimbainya itu kada melontar karena, ya kah? Betimbai gitu misalnya, nah itu kada melontar karena nang melontar itu, nah, ya kah? Kayak orang melontar atau bang, kayak menawak, kayak bahasa kita. Dan dibedakan antara meletakkan batu di jamroh dengan meletakkan tangan dalam berwudu. Beda artinya. Sedang yang seperti itu bukan dinamakan menyapu. Dan yang dinamakan nyapu kepala ialah meletakkan sesuatu yang basah ke kepala. Karena itu sudah dianggap memadai dengan meletakkan sesuatu yang basah ke kepala. Namun yang dimaksudkan dengan melontar di sini ialah memerangi setan dengan mengisyaratkan kepadanya dengan melontar musuh yang diperangi seperti yang diberikan contohnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya tentang melontar jumrah. Beliau bersabda, apa aja sidin? Allah rabbakum tukabbiruna wa millata abikum tattabi'una wa wajha syaitan tarmuna. Yang artinya, Allah Tuhan kamu, ucapkanlah takbir. Agama bapak kamu, artinya Ibrahim, ya kah, ikutilah, dan muka setan itu lontarlah. Nah, jadi seakan-akan yang kita melontar jumroh tadi adalah melontar syaitan, ya kah? Melontar syaitan. Itu memang ada sejarahnya juga, ya kah? Ada sejarahnya, yaitu ketika Siti Hajar digoda oleh syaitan, artinya supaya membatalkan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih Nabi Ismail. Nah, lalu syaitan menggoda, artinya lawan Siti Hajar nih, ya kah, supaya mereka berdua itu jangan sampai terjadi, artinya digagalkan rencana mereka yang hendak mengorbankan Nabi Ismail. Nah, lalu Siti Hajar nih setan tadi ditawak sidin, ya kah, dihamput sidin. Nah, itu jadi nih ada melontar, ya kah, dihamput sidin 7 kali, hanyar buka setan tadi. Puluh berapa? Per 9. Disyaratkan dalam melontar dengan tangan, maka tidak memadai dengan sesuatu yang lain seperti dengan ketapel.
Jadi melontar itu dengan tangan, ya kah? Jangan dengan ketapel, katekan kalau juga ketapel tuh, katekan jauh-jauh ya kah, dari jauh. Kada memadai, ya kah? Itu kada melontar karena dia mengatek, ya kah? Mengenapel. Atau dengan kaki, ya kah? Kaki apa karena model kayak menendang bola tuh nah, karena kada bisa, ya kah? Atau dengan mulut, ya kah? Mulut misalnya di andaknya batu, misalnya di andaknya mulut dipak di anunya, ya kah? Meluncurnya kada bisa juga kayak itu. Sedang masih mampu melontar dengan tangan, ya kah? Kawa aja lagi melontar dengan tangan. Harus dengan tangan. Nah kecuali orang yang kada bisi tangan, ya kah? Ini kada bisi tangan misalnya, lalu dengan mulut ya kah? Nah itu darurat karena, ya kah? Kada dapat tangan. Tetapi kalau tidak mampu melontar dengan tangan dan mampu melontar dengan ketapel yang ada di tangannya dan dengan mulut atau dengan kaki, maka wajib melontar dengan ketapel. Misalnya kada kawa dengan tangan, ya kah? Melontar gitu sakit kah, ya kah? Sakit mana misalnya tangan kada kawa, ya kah? Daripada dengan kaki, ya kah baik dengan ketapel tadi, ya kah? Ketapelnya lagi nah kayak itu. Wajib melontar dengan ketapel tadi. Kalau mampu dengan mulut dan kaki saja, apakah boleh memilih salah satu dari keduanya atau ditentukan dengan mulut saja karena lebih mirip dengan tangan dan menghormati ibadah, atau ditentukan melontar dengan kaki saja karena melontar dengan kaki kebiasaannya dipergunakan di dalam peperangan, ya, dan melontar dengan kaki itu lebih menghina setan. Karena melontar itu sendiri tujuannya menghina setan. Maka salah satu dari ketiga cara itu mungkin saja dikerjakan, ya kan? Salah satu dari ketiga cara tadi mungkin saja dikerjakan, ya kan? Atau misalnya dengan kaki atau dengan mulut, ya kan? Nah. Maka salah satu dari ketiga cara itu mungkin saja dikerjakan, karena itu Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah menerangkan kemungkinan yang terakhir itu itulah yang lebih dekat, ya kan, dengan kaki tadi itu yang lebih dekat. Tetapi di dalam kitab Syarah Ubab diterangkan yang lebih dekat kepada cara yang pertama. Cara yang pertama dengan apa tadi? Dengan mulut kah? Sunat melontar itu sangat banyak. Yang diantaranya, ya kan, sunat-sunatnya sangat banyak. Yang diantaranya melontar dengan tangan kanan itu sunat. Dengan tangan kiri pang boleh juga, cuman dengan tangan kanan itu sunat. Dengan batu yang suci sunat juga, ya kah? Batu yang suci artinya batu itu tadi dibasuh dulu, makanya harus dicatok-catok, ya kah? Catok-catok bila tek-tek itu kan batu, bila lain pada tek-tek itu model dok-dok, ya kah? Model itu tuh tak bisa lain pada batu, ya kah? Atau tai onta kah, tai kambing kah? Kada bisa, berarti tarontar najis ngarannya mun talontar dengan tai kambing atau tai unta, ya kan? Nah harus suci, itu sunat. Batu yang digunakan untuk melontar itu kecil, makruh juga. Kalau misalnya kayak kacang hijau aja halus batunya, kada bisa aja, ya kah? Terlalu kecil.
Kayak biji kacang tanah tuh pas ya kah, biji kacang tanah tuh kan sadang. Atau kayak kaleker sekali ya kah, kayak kaleker. Jangan kayak ganggam. Unang kayak ini kita melontar lapah juga ya kah, mun kaganalan. Makruh hukumnya ya kan. Makruh mengambil batu dari tanah halal dan dari dalam masjid. Kalau batu itu bukan dari bagian masjid, ya kan? Namun kalau termasuk bagian masjid, maka haram. Jadi mencari batu misalnya di luar, ya kah? Kada di tanah haram. Di luar tuh Bang besango misalnya, nah itu makruh. Atau misalnya mengambil batu di masjid, ada di masjid batu-batu diambilnya. Nah itu kalau misalnya tidak termasuk wakaf masjid itu makruh ya kah. Tetapi kalau termasuk wakaf masjid itu haram hukumnya. Nah kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat-hajat kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.